guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku Riri. Yeay. Oke guys, jadi di video kali ini agak sedikit sad aja sih ya. Ya pasti kalian juga udah lihat di judul dan juga di thumbnail kalau channel aku ini sekarang udah kena teguran pertama. Dan di sini aku niatnya bakal bahas kayak awal mula kenapa bisa kena, terus video mana yang bikin channel aku kena teguran, terus kira-kira nanti kedepannya bakal kayak gimana, dan aku juga di sini bakal kasih tahu tentang saran. Pokoknya aku juga bakal sharing pengalaman aku biar kalian channelnya nggak kena teguran kayak channel aku. So penasaran kira-kira seperti apa videonya? Pastikan sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang. So langsung aja kita mulai ke videonya. Let's go. Oke guys, jadi untuk yang pertama di sini mungkin kita kenalan dulu ya sama teguran. Apa sih teguran itu? Jadi itu kayak salah satu pelanggaran yang bisa terjadi di akun channel kita. Jadi ada dua jenis guys, ada pelanggaran atau teguran yang berkaitan sama copyright, ada teguran yang berkaitan sama pedoman komunitas. Nah, kalau untuk copyright aku udah sering banget bahas ya ke kalian. Jadi kayak lisensi lah, permasalahan lisensi biasanya sering banget ditemuin di audio ya. Nah, kalau aku ini beda, tegurannya ini yang teguran pedoman komunitas. Jadi kalau teguran pedoman komunitas ini dia itu ada 3 kali maksimal teguran gitu kan. Kalau misalkan copyright itu kan dia umum ya, kita bisa kena 20 video kena copyright itu nggak masalah gitu kan, karena ada cara menanganinya juga gitu kan. Sebenarnya ini juga ada untuk teguran komunitas cara penanganannya, tapi nggak mungkin 100% bisa diterima sih biasanya, karena aku juga udah mencoba gitu kan. Nah, terus di sini yang aku kena ini adalah teguran pedoman komunitas. Seperti yang tadi aku bilang, di sini sebenarnya kita bisa baca juga sih tentang info-infonya di YouTube Help, udah lengkap banget. Jadi aku udah kena teguran pertama. Jadi awalnya aku dapat peringatan, terus kena lagi belum lama. Sebenarnya ini belum lama sih ya, tapi udah lumayan ya, sekitar 2 bulan atau 1 bulan yang lalu gitu. Aku udah kena teguran yang pertama, sebelumnya peringatan terus teguran pertama, dan sekarang ini masih dalam masa teguran pedoman komunitas gitu. Masih aktif, baru nanti nonaktifnya setelah 90 hari tanggal 15 Oktober gitu guys. Dan ini maksimal 3 kali, aku udah kena pertama. Jadi kalau 2 kali lagi kena, bisa-bisa channel aku di-banned permanen. Nah, di sini aku bakal ceritain awal mula kenanya dan video mana sih yang bikin aku bisa sampai kena teguran seperti ini. Mungkin ini bisa jadi kayak peringatan juga buat kalian, jangan bikin konten-konten sejenis konten yang punya aku ini ya. Aku juga awalnya nggak tahu dan aku pede aja karena ini emang video lama ya. Jadi nggak menutup kemungkinan video lama bisa terdeteksi gitu. Dan kalau misalkan kalian mau bikin video baru, jangan sampai buat video-video yang memang berkemungkinan mirip-mirip kayak video ini. Jadi awal kena waktu itu adalah tanggal 28 November 2019. Dan ini adalah video aku yang cara download backsound ala YouTuber. Aku nggak tahu ya kenapa video ini bisa kena. Jadi di sini keterangannya adalah konten berisiko atau berbahaya. Aku awal mulanya bikin konten seperti ini karena emang aku ngelihat banyak konten-konten sejenis seperti ini berkeliaran di YouTube gitu kan. Dan jadi istilahnya kayak aku juga pengen bikin dong, tapi dalam versi aku gitu. Dan nggak tahu kenapa bisa kena, padahal ini tuh video lama banget guys. Jadi ini video awal-awal aku nge-YouTube gitu loh. Dan baru kena itu 2019, aku itu nge-YouTube dari Juni awalnya tuh, Juni 2018. Jadi kayak udah lama banget gitu kan. Dan aku mencoba melakukan tindakan ya, aku so pede aja gitu, so ide. Terus aku ngajuin banding dan ternyata ditolak. Itu aku baru ngajuin bandingnya aja, baru berani itu tanggal 3 Maret ya 2020. Karena emang aku awalnya mikir kayak, aduh kayaknya ini sih bakal ditolak. Aku emang udah ada firasat ini karena memang mungkin dari cara aku yang ngajarin orang download gitulah ya. Istilahnya mungkin pakai web dan sekarang webnya udah nggak bisa dipakai untuk ngedownload gitu. Makanya mungkin itu kali penyebabnya, aku nggak paham juga sih ya. Dan ya udah ternyata bandingnya ditolak. Oke, nggak apa-apa, mungkin emang nggak bagus gitu ya kontennya. Nah ini bisa jadi pelajaran buat kalian, jangan bikin konten cara download audio gitu ya. Terus selanjutnya ini adalah teguran yang dari tadi udah dibahas di awal. Teguran pertama aku ini terjadi pada tanggal 17 Juli 2021. Sorry, 17 Juli berarti ya.
dan baru berakhir nanti tanggal 15 Oktober. Dan ini adalah konten cara download animasi green screen bebas copyright. Oh my god, gitu kan. Kenapa video ini bisa kena? Aku juga bingung gitu. Dan sama, ini juga keterangannya konten beresiko atau berbahaya. Untuk tindakan aku nggak mengajukan banding karena aku jamin video ini juga bakal ditolak kalau aku ajukan banding gitu ya. Dan aku juga bingung, banyak banget gitu. Padahal video-video sejenis seperti ini yang berkeliaran di YouTube gitu. Dan aku coba buat versi aku sendiri tapi ternyata kayak gini gitu kan. Kena teguran gitu, horor banget. Ya udah deh, nggak apa-apa, mungkin emang ya namanya kehidupan gak ada yang pernah tahu gitu ya. Jadi kita udah pasang mode pasrah aja deh. Jadi intinya kalau misalkan kita bikin konten-konten dari video-video, misalkan kita bikin cara download ABCD gitu ya, dan itu sumbernya dari YouTube, terus kita kayak salin link, terus kita buka website lain, terus kita download di website itu, kayak ya, itu bisa berkemungkinan bisa kena teguran seperti ini guys. Makanya kalian kalau bisa jauh-jauh dari konten yang seperti itu ya. Ini bisa jadi pelajaran untuk kalian. Dan setelah mendapatkan teguran seperti ini, aku mikir kayak, waduh, berarti gue harus hati-hati banget nih kalau bikin konten. Makanya beberapa kebelakang ini aku tuh jadi kayak rada jarang bikin konten karena aku sebenarnya rada takut gitu ya. Aku udah kena teguran pertama dan posisinya nih teguran juga masih aktif. Kalau misalkan posisinya aku salah bikin konten dan bisa memicu terjadinya teguran lagi, aku udah masuk teguran kedua. Dan nanti selanjutnya teguran ketiga, dan ya tadi udah aku bilang, channel aku bisa di-banned permanen. Dan di setiap kita kena teguran seperti ini, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan kita lakukan di channel kita. Aktivitas gitu, seperti contohnya kayak kita ngupload video, ngupload story, terus ngupload postingan di tab komunitas, kayak gitu. Nih, di sini aku bakal lampirin teguran pertama tuh apa-apa aja yang tidak bisa kita lakukan, terus teguran kedua, teguran ketiga, dan itu semua masa periodenya tuh semuanya sama 90 hari ya guys. Jadi di masa-masa seperti itu kita harus benar hati-hati banget untuk mengupload video. Makanya aku ke belakang ini udah mulai jarang banget ngupload. Bukan berarti aku males, sebenarnya emang ya rasa mager mah pasti ada ya, nggak munafik. Tapi aku sekarang tuh lebih ke hati-hati banget sih gitu kalau bikin konten. Makanya sekarang aku mikir kayak, aduh bikin konten apa nih yang kira-kira jangan sampai memicu gitu guys. Karena ya kalian tau lah kalau misalkan ada di posisi seperti aku gitu kan, otomatis kayak oke, ya udah bakal hilang gitu loh. Makanya kita harus benar-benar hati-hati banget gitu. Terus kira-kira gimana karir kalau misalkan nanti amit-amit cabang bayi channelnya ke-banned permanen gitu kan? Ya aku juga nggak bakal tahu sih kedepannya bakal kayak gimana ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Kalau emang ke-banned ya mungkin emang udah jalannya di situ. Kalau enggak, aku sih berharap jangan sampai ke-banned ya. Kan itu bisa diusahakan ya, kita bisa lebih berhati-hati dalam membuat konten. Dan di sini juga aku udah planning, aku udah kayak mikirin aku harus punya channel backupan. Makanya aku udah buat channel kedua aku. Kalau kalian yang belum tahu nama channelnya SSR, Suka-Suka Riva. Jadi kalian bisa subscribe aja. Aku udah lampirin channel kedua aku di description box dan juga di pin kolom komentar. Kalau memang kalian pengen support aku terus dan pengen lihat-lihat video aku ke depannya, kalian boleh banget langsung subscribe aja, bantu support aku. Ya karena nggak ada yang tahu ya. Tapi di sana aku nggak upload konten-konten seputar per-YouTuban. Tapi kalau memang kalian nge-request, boleh banget nanti aku buatin. Karena memang channel yang kedua aku ini tuh lebih ke random konten gitu sih. Ya nggak apa-apa lah ya. Intinya aku punya channel backupan. Aku mikirnya ke depannya kayak gitu aja sih. Daripada aku nggak mempersiapkan itu sama sekali gitu kan. Takutnya tiba-tiba ke-banned dan aku nggak bisa kasih tahu info apa-apa sama kalian gitu. Dan kalian juga boleh banget mungkin biar tahu info update ke depannya atau mau tanya-tanya tentang per-YouTuban, bisa banget langsung follow aja Instagram aku @ririfajrh. Karena di sana juga aku suka sharing-sharing hal-hal menarik, info menarik tentang per-YouTuban atau lainnya gitu ya. Pokoknya info-info tentang kehidupan sehari-hari aku di sana aku udah kayak sering banget sharing lah, istilahnya lengkap gitu. Makanya langsung aja di-follow biar kalian gak ketinggalan info. Oke guys, mungkin kayaknya segitu aja, dan di sini juga aku punya masukan dan juga punya saran buat kalian yang punya channel di YouTube. Ya kalian harus lebih hati-hati dalam membuat konten dan patuhi pedoman komunitas, karena aku juga udah merasa diri aku tuh udah aman-aman aja tapi ya tetap kena gitu kan, karena aku belum begitu paham detail gitu mungkin ya. Makanya di sini kalian kalau misalkan baca sesuatu gitu ya tentang pedoman komunitas, contohnya kalian baca secara detail, kalian pahami oh konten-konten seperti ini nggak boleh kayak gitu.
biar jangan sampai kejadian seperti di channel aku ini. Jadi channel aku ini bisa dipakai untuk pelajaran gitu lah ya buat kalian biar lebih aman gitu. Jadi tahu kira-kira konten apa sih nih yang bisa memicu terjadinya teguran gitu. Oke guys, jadinya kayaknya segitu aja curhat. Ini curhat sih judulnya kayaknya ya. Segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. So, pastikan sebelum tinggalkan video aku, jangan lupa kalian klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe YouTube channel aku supaya semakin berkembang. So, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari aku. And happy trying and see you in my next video. Bye!